Awalnya sih ada Jawa, Bali, ada Jawa, ada Bali juga, Lombok, UPDT itu lokal. Nah, terus dari yang awalnya dulu, terus Madura juga ada. Nah, terus karena memang namanya transmigrasi 40% bersisa itu sudah sangat bagus sekali. Makanya ini pendatang dari Sulawesi yang dari Malaysia pindah ke sini itu membuat kita makin beragam di sini seperti Indonesia kecil. Nah, kami mencarinya yang khusus untuk Itama saja. Ya, Itama yang memiliki kantongnya bisa dibandingkan dengan tangan saya ini. Tuh, kantong madunya sangat besar sekali. Sambilan. Iya. Jadi memang di lahan trans ini memang agak gersang atau gimana, Pak? Nah, dengan itulah kami kami ditempa oleh waktu, oleh keadaan. Oh iya, itu adalah cita-cita saya dari sana. Artinya gini, kepinginnya saya itu kampung itu cita-cita saya itu menjadi kampung pendidikan. Alhamdulillah di sini ada, kalau SMP wajib lah kalau namanya di desa kan, SD, SMP, SMA sudah ada di sini, SMK. Ada juga yang namanya pesantren di sini, 1 RT 2 pesantren. Saya masih penasaran, Pak. Bapak peserta transmigran, tapi kemudian bersyukur bisa jadi PNS. Itu gimana, Pak? Boleh cerita sedikit kemarin, tuh? Ya. Ini adalah hobi, Pak, ya, yang diseriusin sama Pak Rahmat. Apa ini namanya nih, Pak? Hidroponik ya. Hidroponik ya. Multiponik kah apa kan namanya? Multiponik. Jadi nanti Di bawahnya lele, di bawahnya lele, di atasnya ini ya, apa? kita memanfaatkan sekam untuk ini. Sekam Rata-rata ya. orang kan pakai apa itu? Busa itu ya. Busa. Kalau saya pakai ininya. Dan Sekam ya. sekam. Jadi sekam ini banyak sekali manfaatnya, di samping menghilangkan bau kolam yang amis itu, super amis tuh. Kalau sudah naik di sini berapa kali dia airnya netral, enggak bau lagi. Gitu ya. Enggak bau seperti nih. Jadi enggak ada sama sekali Baunya ya. boleh dicoba, silakan. Ini kenapa dibawa lele dibawa? Bawah lele. Oh, bawahnya lele ya. Lele sudah 5 atau 7 lah yang sekilo sudah. Jadi kita enggak menggunakan pupuk kimia atau enggak, inilah langsung dari lele ke sini. Kita juga menggunakan limbah, sampah juga. Macam botolnya ini kan botol bekas ya. Oh, gitu ya. Enggak kita beli. Banyak kan di acara-acara atau di tempat-tempat sampah itu. Iya, iya. Jadi selama menjadi warga Kalimantan Utara kemarin dari Lombok, sudah banyak sekali, Pak, ya, kreativitas yang sudah dikembangkan sama Pak Rahmat ini. Apa saja, Pak, di awal-awal kemarin, Pak, Kalau sebelumnya itu kita masih putaran penanaman ya, seperti mungkin kalau saya itu kan hobi nanam. Kita kadang kalau jalan ke hulu sana, hulu sungai itu kadang-kadang banyak yang longsor itu ini. Nah, itu kita usahakan, kita kalau ada nggak dana ya kita beli, tapi yang murah lah, yang longsor itu kita tanami waktu itu. Jadi sekarang sudah alhamdulillah sudah besar. Di situ ada mahuni, gaharu, ulin, yang daerah mana itu, Pak? Itu di sini di hulu Sungai Mangkubuah. Nanti kita jalan-jalan ke sana. Oh, di desa ini juga, Pak, ya? Iya. Hulu Sungai Mangkubuah itu tanah-tanah longsor itu kita ganti rugi, kita tanamkan ini. Ya, karena dulu untuk mencari duit itu kan nggak ada di kota, adanya di hutan. Iya. Jadi untuk mengisi kegiatan sambil berkebun ya itu tadi, menanam-nanam. Dan kalau dasarnya memang saya ada dasar bonsai segala macam itu. Cuman selama waktu itu kan belum bisa kita mau buat apa ini. Iya. Dan kita mau bawa kemana gitu kan. Tapi yang namanya tetap aja kita buat. Dan seperti yang di depan tadi masih ada lah pusil-pusilnya ya, masih kelihatan di situ. Rumah-rumah warga ya. Jadi ya itu. Dan setelah itu ya habis begitu sudah mulai sering waktu ya sambilan kerja di desa itu ya sambil berbuat yang seperti inilah yang ini hasil sambilan. Iya. Jadi memang di lahan trans ini memang agak gersang atau gimana, Pak? Nah, dengan itulah kami
apa namanya, kami ditempa oleh waktu, oleh keadaan. Di mana-mana transmigrasi kan rata-rata tanahnya subur. Nah, kami di sini dapat tanah yang super, tidak ada sama sekali humusnya, unsur haranya itu nggak ada sama sekali. Jadi dengan demikian Bapak jadi lebih kreatif Pak ya. Dengan itu betul. Kalau sekarang, di tahun berapa? 93 kalau dulu hidroponik itu? ini memang lama semenjak kita di desa sini, kita di desa Apung juga kita buat hidroponik, di mana saya bertugas di situ kita buat Begitu Pak ya. termasuk pemanfaatan limbah sampah itu. Ini saya masih penasaran Pak. Bapak peserta transmigran, tapi kemudian bersyukur apa namanya bisa jadi PNS itu gimana Pak? Boleh cerita sedikit kemarin tuh? Ya, kebetulan saya di desa itu sekdes. Nah, jadi Sekdes. pengangkatan dari Presiden SBY dulu. Nah, kebijakan beliau adalah pengangkatan PNS yang sudah 6 tahun ke atas mengabdi diangkat menjadi PNS. Mengabdi sebagai sekdes. Sekdes Gitu. ya. Hanya tingkat sekdes saja dulu. Pak, Iya, ya? waktu itu ya. Baik. Jadi bersyukur Pak ya ada kesempatan seperti itu Pak ya. Ya, alhamdulillah bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk dipercaya mengabdi di desa, mengabdi di negara. Makanya sangat bersyukur, makanya apapun yang saya ketahui, kepinginnya saya itu tularkan aja sudah secepat-cepatnya. Dibagikan Aja sudah. ya, bukan hanya Dulu kan berhenti di Bapak ada aja, namanya getuk tular ya. Nah, itulah yang selalu ada di benak saya itu. Apapun pengetahuan yang kita miliki, udahlah, enggak usah. Ini sudah. Oke. Kalau terkait dengan ini memang bukan program ya namanya. Kita peduli saja sih dengan lingkungan ya. Inisiatif pribadi berarti Pak ya. pribadi. Baik, kita boleh ke belakang lihat kelulutnya kayaknya mungkin banyak ini Pak. Jadi mungkin Sobat Survivor masih bingung kelulut itu apa. Boleh Bapak duluan Pak. Jadi mungkin Sobat Survivor bingung kelulut itu apa. Kelulut adalah lebah tak bersengat yang bahasa Jawanya itu kelanceng dan bahasa Melayunya itu adalah kelulut. Dan bahasa Latinnya itu adalah Trigona itama. Nah, Pak Rahmat tadi kan sudah menjelaskan bahwa kondisi lahan di sini memang sangat gersang sehingga itu menempa kreativitas Pak Rahmat untuk bisa menanam atau memelihara kelanceng di sini, dan ternyata profitnya juga bisa tentunya meningkatkan kesejahteraan sebagian besar masyarakat yang mengelola kelanceng di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Ini belum pernah kita buka ini. Belum pernah dibuka ya? Woi, kesempatan dibukanya ya. Dari barunya. Ini baru berapa hari ini? Oh, baru berapa hari? Enggak apa-apa Pak dibuka Pak. Enggak tahu. Apakah sudah ada atau enggak ya? Ada atau belum? Oh, ada. ya. Sudah ada ya. Ada. Oke. Ini kurang lebih 10 hari ya. 10 hari ya. Iya. Ini adalah kelanceng atau kelulut yang Ada. sering kita amati dan Rahmat berikan kesempatan kita untuk melihat. Nah, ini dia Sobat Survivor. Iya. Iya. Boleh dijelasin Pak? Ini sudah ada kantong madunya Pak ya? Sudah, ini kantong madu ini. Yang ini, Pak, ya? Jenis Itama ini adalah jenis unggulan kami, andalan kami. Artinya dalam ngapain sih kita pelihara kalau memang kurang Profit ya, menguntungkan. Jadi kami mencarinya yang khusus untuk Itama saja. Ya, Itama yang memiliki kantongnya bisa dibandingkan dengan tangan saya ini. Tuh, kantung madunya sangat besar sekali. Kayak gitu tuh Pak, mungkin masih butuh. Stres dia. Masih Kalau kita butuh buka penyesuaian. sore memang seperti ini dia. Kaget ya. Kaget Karena ya. udah pulang kan mereka yang merantau. Oh iya, betul. Nah, bukan cuma satu, tapi sekarang sudah bertambah lagi, udah semakin ramai. Ini bukan hutan sembarang hutan, ini adalah farming ya, atau tempat pemeliharaan stingless bee farming. Nah, bisa dilihat di sini. Ini kalau dibilang kerjaan malas Pak ya. Maaf kalau saya bilang kerjaan malas karena sebenarnya tidak terlalu banyak yang kita nggak perlu kasih makan. Saya senang dibilangin seperti itu karena apa? Malas saja berhasil loh. Malas bisa ada duitnya gitu Pak ya. Malas saja ada hasilnya. Jadi tinggal kita jaga ekosistemnya aja ya, kalau bisa tetap lestari rumput. Nah, ini yang berapa bulan ini? Ini 2 bulan. Bapak dulu waktu kesini tuh, itu kan belum ada ini ya? Ya, belum ada. Ini udah boleh dibuka sebentar Pak ya. Oke, jadi Pak Rahmat memberikan kesempatan kita untuk melihat isi itamanya, kantung madunya seperti apa. Nah, Sobat Survivor bisa melihat langsung. Nah, wow, ini penuh dalam ini. Nah, ini Sobat Survivor, kantung-kantung madu Trigona itama. Nah, seperti ini modelnya. Tapi di sebelah sana deh.
Ah, ini dia sobat survivor lagi sedang ramai di dalam dan kaget ya, karena mereka baru pada datang Pak ya. Oke, Pak, sambil ditutup mungkin saya masih mau nanya nih Pak. Ini saya masih penasaran dengan Desa Gunung Sari. Iya, Bapak pernah jadi sekretaris desa. Bagaimana Pak perkembangan masyarakat secara umum, masyarakat di Desa Gunung Sari transmigran tahun 93 ini Pak? Iya, yang namanya transmigrasi itu kan program pemerintah yang unggulan paling diminati oleh masyarakat. Tetapi yang namanya tantangan di transmigrasi ya, namanya kita dalam hati saya itu mengatakan bahwa kami adalah manusia pertama. Nah, maksudnya yang membuka lahan ini yang dengan mulai dari nol gitu kan. Nah, seperti nenek moyang kita zaman waktu itu, kita berbuat apapun itu mulai dari nol. Sering dengan waktu karena mulai sudah saya bilang tadi itu tanahnya gersang, tidak karu-karuan, jadi ya kita bagaimana mau berbuat gitu kan. Nah, terus untuk ke masyarakatnya di sini tuh awalnya sih ada Jawa, Bali, ada Bali juga, Lombok, UPDT itu lokal. Nah, terus dari yang awalnya dulu, terus Madura juga ada. Nah, terus karena memang namanya transmigrasi 40% bersisa itu sudah sangat bagus sekali. Makanya ini pendatang dari Sulawesi, yang dari Malaysia pindah ke sini, itu membuat kita makin beragam di sini seperti Indonesia kecil. Nah, untuk tantangannya kita membina misalnya di masyarakat, itulah memang kita ditempa untuk itu. Iya, betul. Dan di sini bersyukurnya sudah mulai ada pesantren Pak ya. Jadi dari segi kegiatan keagamaan di sini ini semakin maju Pak. Oh iya, itu adalah cita-cita saya dari sana. Artinya gini, kepinginnya saya itu kampung itu, cita saya itu menjadi kampung pendidikan. Alhamdulillah di sini ada, kalau SMP wajib lah kalau namanya di desa kan. SD, SMP, SMA sudah ada di sini, SMK. Ada juga yang namanya pesantren di sini, 1 RT 2 pesantren. 1 RT 2 pesantren Pak ya. Jadi kalau dibilang dari segi keagamaan anak-anaknya sebenarnya ada jaminan Pak ya, fasilitas tersebut Pak ya. Iya. Baik. Dan bagian daripada lahan kita juga kita wakafkan untuk pesantren. Oke. Jadi kita boleh lihat-lihat rumah warga di sini Pak sambil jalan-jalan. Boleh Pak ya? Oke, sobat survivor. Jadi kesempatan ini, maaf ini udah sore harusnya Pak ya. Harusnya dari tadi siang Pak ya. Kita boleh lihat pesantren bangunannya nggak Pak? Banyak yang nanya soalnya gimana ini bangunan pesantren yang ada di sini. Pesantren Nurul Mujahidah ya. Nurul Mujahidah yang ada di yang pusatnya itu di Lombok. Pusatnya di Lombok. Oh, begitu ya. Kalau NU sama NU itu sama saja sih. Nama organisasinya yang berbeda. Maksudnya untuk ini sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, dan cara pendidikan segala macam itu sama saja. Sama saja ya. Iya. Oke, ini pesantrennya. Apa yang Pak yang lagi sedang diperjuangkan di sini? Bangunannya kah? Kalau bangunannya masih putaran tempat aula ya, aula sekaligus di tempat ibadah. Musola ini. Ini musolanya masih terus proses pembangunan Pak ya? Musola, terus peningkatan pembangunannya juga belum rampung. Jadi total pesantren yang ada di Desa Gunung Sari ada berapa Pak? Ada 2 kalau ada 2 ya. Ya. Nah, kalau program pelajarannya di sini ada daftarnya tuh. Oh, di sini ada ya. Jadi Ya, ada dinia, ada sanawiyah, ada aliyah. Kalau untuk ini ada seluruhnya ada di situ, termasuk ada. Oke, sobat survivor. Jadi di belakang itu kantor desa Pak ya? Atau apa itu? Iya, kan ada. Oh, di sana kantor desa. Baik sobat survivor. Kita boleh lihat ini Pak. Oh, ini musola yang sedang dalam proses pembangunan ya. Iya. Jadi kalau mau jalan-jalan sini dan melihat pembangunan musola di sini, bisa jalan-jalan ke Gang Salak, Desa Gunung Sari, dan nanti bisa bertemu dengan Pak Rahmat. Beliau luar biasa di sini. Guru dari dari Lombok. Oh, dari Lombok ya. Di bawah sana tuh ada apa? Asrama Putri ya. Oh, Asrama Putri. Oke. Baik Pak, saya boleh Pak kita lihat-lihat rumah-rumah warga di sini Pak. Kembangannya. Terus di sini ada juga nggak sih Pak warga yang ini mulai ini Pak, apa namanya? Mulai
bercocok tanam atau mungkin awalnya memang basicnya bercocok tanam seperti padi dan sebagainya? Kalau padi kita kurang di sini ya. Karena lahan gersang tadi itu Pak ya? Kebanyakan di sini macam sayur. Sayur ya justru ya? Sawi, kangkung, bayam dan segala macamnya, termasuk semangka yang unggulannya. Semangka. Ada nggak Pak? Unggulannya semangka. Kebun semangka yang bisa kita jalan-jalan gitu? Di pinggir jalan itu sebelah kanan, kalau kita arah sana itu Ada ya, bawahnya di itu situ ya? semangka. Oh, Masuk di sini aja juga, di belakang rumah sini semangka juga. mhm. Cuman mungkin proses sekarang ini kayaknya masih baru tumbuh sih. Oh baru tumbuh ya? Tunggu nanti kalau pas panen kali ya kita jalan-jalan kesini ya. Plus ya. Iya biasanya Sobat Survivor pengennya lihat kalau pada saat panen itu buahnya banyak gitu. Ada nanti kita perjanjian. Oke. Jadi nanti mungkin kita boleh lihat sambil jalan-jalan lihat rumah warga Pak. Boleh. Oke.